Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pertumbuhan rohani orang percaya. Pertumbuhan rohani orang percaya. Ada orang Kristen yang kehidupannya terlihat sangat rohani, namun sebenarnya masih banyak ketidaktaatan yang dilakukannya. Hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menambahkan sifat-sifat rohani yang masih kurang dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-6, Rasul Petrus berkata, saudara, firman Tuhan berkata, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dalam ayat ini ada 3 sifat yang harus ditambahkan pada pengetahuan orang percaya. Dan hal ini menunjukkan pertumbuhan rohaninya, yaitu penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Jadi yang pertama, saudara, yang menandakan seorang bertumbuh secara rohani, yang pertama penguasaan diri, enkrateia, yang artinya penguasaan diri dalam segala aspek kehidupan, terutama hawa nafsu, saudara. Para rasul menyinggung, saudara, penguasaan diri atau mengontrol diri sendiri ini sebagai suatu sifat yang harus dipraktekkan oleh orang-orang percaya. Dalam Titus 1 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dalam dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Para pelayan Kristus, saudara, dan juga orang-orang Kristen harus mempertahankan dan mengembangkan penguasaan diri dalam kebergantungan sepenuhnya kepada Allah. Dalam Galatia 5 ayat 23, saudara, penguasaan diri ini adalah salah satu dari buah roh. Ketika kita menyatakan diri dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka kita harus bisa menunjukkan penguasaan diri ketika orang-orang di sekeliling kita tak lagi menguasai diri. Mereka saling mengumbar amarah, kekerasan, dan kepentingan diri sendiri, saudara. Penguasaan yang tinggi, penguasaan diri yang tinggi menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang dewasa, yang bertumbuh secara rohani. Dan yang kedua, saudara, pertumbuhan rohani orang percaya adalah ketekunan. Kurangnya penguasaan diri menuntun orang ke arah kegagalan, saudara, dan kehilangan respek diri. Rasul Petrus, saudara, menambahkan konsep ketekunan yaitu hupomonen. Kata ini berarti tetap atau teguh walaupun berada di bawah tekanan atau konflik apapun, saudara. Ketekunan didefinisikan sebagai karakter seseorang yang tetap teguh dalam tujuannya, saudara, loyal kepada iman dan kesalehannya kepada Tuhan Yesus, walaupun dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam tekanan yang berat sekalipun dia tetap tekun, saudara, teguh. Orang-orang percaya hidup pada masa lalu banyak dikelilingi oleh guru-guru palsu dan ajaran-ajaran yang sesat dapat menjatuhkan bahkan menghancurkan mereka. Karena itu mereka harus dipenuhi dengan ketekunan, saudara, dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Saat ini pun, saudara, kita dipenuhi dengan banyak tantangan, problema, tekanan hidup, saudara. Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19. Karena itu kita harus bertekun mempelajari firman Tuhan supaya kita kuat dalam iman saat menghadapi setiap masalah dan tekanan hidup, saudara. Dan yang ketiga, pertumbuhan rohani orang percaya adalah kesalehan. Eusebien mengandung arti ketaatan kepada firman Tuhan serta penyembahan dan pelayanan kepada Tuhan. So, inilah tanda kesalehan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Setiap orang Kristen saudara harus menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak bisa diprediksi. Gak bisa saudara. Tetapi yang jelas akan ada gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia saudara akan hangus oleh nyala api. Karena itu orang yang percaya harus bertumbuh secara rohani, harus saleh saudara. Hidup harus suci dan saleh di dunia ini tantangan saudara. Kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Dia senantiasa mau menuntun kita saudara. Dan senantiasa hadir dalam hidup kita supaya kita bisa hidup saleh saudara. Seorang Kristen yang bertumbuh mempraktekkan kesalehannya karena ia sadar betul akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan dalam setiap keadaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 3 sifat yang harus ditambahkan pada pengetahuan orang percaya, yaitu saudara ya, untuk menunjukkan pertumbuhan rohaninya, yaitu penguasaan diri, self control, ketekunan, dan yang ketiga kesalehan. Orang bisa melihat ini semua. Mari kita menjadi orang Kristen yang rohani, yang bertumbuh dan menambahkan 3 sifat rohani ini saudara dalam hidupnya supaya berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan kita dapat menjadi saksi saudara bagi banyak orang. Yaitu kita menambahkan pada pertumbuhan rohani kita adalah penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh hidup rohani, bukan hanya kelihatan seperti orang rohani, tapi sungguh-sungguh rohani, karena dalam hidup kami Tuhan, pengetahuan kami akan Engkau, akan firman-Mu, kami menambahkan saudara pengetahuan dan penguasaan diri Tuhan, juga ketekunan dan kesalehan, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan pada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.